membagikan presentasi tentang psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian memahami siapa kita sebenarnya. Nah, dalam pembukaan ini, kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang membedakan satu individu dengan yang lain menurut Gordon Allport. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Anda. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, bahkan melekat dalam diri kita, yaitu kepribadian. Topik ini penting karena memahami kepribadian bukan hanya soal teori, tapi juga membantu kita berinteraksi lebih baik, membuat keputusan lebih bijak, dan memahami diri sendiri. Coba teman-teman pikirkan, apakah teman-teman merasa seperti orang yang berbeda saat di rumah, di tempat kerja, atau saat bersama dengan teman? Apakah ini berarti kepribadian Anda berubah? Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah kombinasi dari perasaan, pikiran, dan perilaku yang khas pada seseorang. Ini adalah cara khas kita melihat dunia, merespon situasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa faktor-faktor pembentuk kepribadian. Ada genetik, bawaan dari lahir, lingkungan, pola asuh, budaya, pendidikan, pengalaman hidup seperti trauma, pencapaian hubungan sosial. Kepribadian tidak bersifat statis meski ada aspek yang cenderung stabil. Ia biasanya berkembang dan berubah sesuai pengalaman dan waktu. Nah, kalau teori-teori kepribadian atau psikoanalitik dari Freud adalah dorongan naluriah, ego realita, superego moral, mekanisme pertahanan diri. Contohnya adalah menahan amarah terhadap atasan. Kepribadian terbentuk dari konflik dia biasanya antara ego dan superego. Contoh, Anda ingin marah ke atasan, tapi menahan diri karena tahu itu adalah tidak bijak, ego, dan merasa bersalah karena hal itu tidak sopan. Nah, ada 5 Big Five personality trait, yang itu adalah O, terbuka terhadap pengalaman baru, C, teliti, bertanggung jawab, extraversion, suka bersosialisasi, A, agreeableness, mudah bekerja sama, empati tinggi, dan N, neuroticism, mudah cemas atau stres. Model ini sangat berpengaruh karena bisa diukur dan digunakan dalam berbagai konteks dan di dalam dunia kerja sampai dengan penelitian. Teori-teori humanistik menurut Maslow dan Carl Rogers menekankan mereka itu biasanya potensi manusia untuk berkembang. Sedangkan Carl Rogers tentang self-concept, konsep diri dan pentingnya penerimaan diri. Maslow menyusun piramida kebutuhan manusia dengan puncaknya adalah aktualisasi diri. Nah, ada juga teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini menurut Bandura, kepribadian terbentuk dari observasi lingkungan dan kepercayaan diri sendiri. Contoh, anak yang melihat orang tuanya rajin belajar mungkin akan meniru pola tersebut. Pengukuran kepribadian bisa dilakukan melalui MBTI, itu menurut Myers-Briggs. Ada 16 tipe, populer tapi kontroversial. Kadang merasa kayak, oh ini benar, kadang enggak, kadang bisa dapat berubah-berubah. Nah, Big Five Test selanjutnya adalah dia lebih ilmiah dan dia lebih valid. Ada juga MMPI digunakan di dunia klinis dan psikologi forensik. Tes kepribadian bisa berguna tetapi harus digunakan dengan bijak. Jangan jadikan hasil tes sebagai label tetap. Manusia lebih kompleks gitu loh dari hanya sekedar skor gitu. Nah, ada aplikasi dalam kehidupan juga. Kepribadian di dalam dunia nyata itu loh gitu, kayak di tempat kerja mengetahui tipe kepribadian bisa membantu menyusun tim yang lebih seimbang, hubungan personal, menyadari perbedaan kepribadian membantu mengurangi konflik, ada pendidikan, guru yang memahami kepribadian siswa bisa menyesuaikan cara mengajarnya bagaimana gitu. Studi kasus, seseorang dengan tinggi neuroticism mungkin butuh lebih banyak dukungan emosional dalam lingkungan kerja yang penuh dengan tekanan. Nah, ini adalah penutup penjelasan dari semua teori yang kita bahas hari ini. Mungkin Anda bisa mulai bertanya, apa tipe kepribadian saya? Bagaimana saya merespon tekanan? Apakah saya terbuka terhadap pengalaman baru? Memahami kepribadian bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menumbuhkan empati dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Dengan begini selesailah penjelasan dari saya. See you.